Hai semua, selamat datang di Biro Investigasi. Kasus yang akan kami bagikan hari ini adalah kasus yang terjadi di Jepang. Insiden Tatsuya Ichihashi yang melukai orang. Pada tanggal 26 Maret 2007, jam 00.30, kantor polisi Gyotoku Prefektur Chiba menerima panggilan telepon dari institusi pendidikan swasta Inggris terbesar di Jepang. Nova Tokyo menelepon dan berkata bahwa mereka memiliki guru bahasa Inggris bernama Lindsay Hawk telah menghilang sejak sore hari setelah selesai mengajar dan sudah tidak bisa dihubungi selama 14 jam. Polisi menanyai dua teman kamar Lindsay. Teman sekamar berkata, Lindsay pergi untuk bertemu seseorang pria Jepang bernama Tatsuya Ichihashi untuk memberikan tutor. Polisi segera pergi ke rumah Tatsuya Ichihashi. Tidak ada siapapun di rumah. Kamarnya juga terlihat bersih. Namun, ada yang aneh di balkon panjangnya 1,2 meter. Dengan lebar 70 cm, ada bak mandi tinggi 50 cm. Bak mandinya penuh dengan tanah. Seorang detektif menekan tanah di bak mandi. Ternyata tanahnya sangat lunak. Sepertinya tanah itu baru saja dimasukkan. Lalu dia mencoba menggali permukaan tanah dengan tangannya. Tiba-tiba kaki manusia keluar dari tanah. Dia dengan cepat memanggil beberapa detektif lainnya. Beberapa orang bekerja sama untuk menggali tanah. Lalu mereka melihat tubuh perempuan dalam kondisi tanpa busana. Ditekuk dan dimasukkan ke dalam tanah. Ada bekas ikatan di tangan dan di kaki. Terlihat bekas luka memar di tubuhnya. Sudut matanya bengkak. Bisa dipastikan ini adalah wanita Inggris yang hilang bernama Lindsay Hawk. Pada tanggal 30 Desember 1984, Lindsay Hawk lahir di Coventry, Inggris. Setelah lulus dari Universitas Leeds pada tahun 2006, dia ingin melanjutkan sekolah pasca sarjananya dan berencana untuk istirahat selama 1 tahun dulu. Pada Oktober 2006, dia pergi ke Tokyo dan menjadi guru bahasa Inggris di lembaga bahasa Inggris. Lindsay sangat menyukai budaya Jepang. Ketika memiliki waktu luang, dia akan membawa kamera dan berjalan di jalanan Tokyo, merekam video untuk dibagikan pada keluarga dan kerabatnya, juga tentang hal-hal baru yang dia temukan hari itu. Ada dua teman yang tinggal sekamar bersama Lindsay. Pada tanggal 20 Maret 2007, Lindsay seperti biasanya, setelah mengajar, dia naik kereta bawah tanah untuk kembali ke apartemen. Namun di kereta bawah tanah, seorang pria Jepang mendekatinya, mencoba memulai percakapan. Pria itu bertanya padanya, "Apakah kamu guru bahasa Inggrisku?" Lindsay tentu tidak mengakui. Pria itu mengaku bahwa dia mengikuti Lindsay hingga ke kereta bawah tanah, mengikutinya dengan mengendarai sepeda sampai ke apartemen Lindsay. Pria itu bilang kalau dia haus. Dia ingin minum segelas air di apartemen Lindsay. Gadis Inggris yang baik hati ini tentu tidak menolak. Berpikir masih ada dua teman lainnya di rumah. Dia pasti tidak berani melakukan hal aneh. Di apartemen Lindsay, pria ini mengatakan dia pernah belajar seni. Berencana untuk belajar di luar negeri. Dia perlu mencari guru bahasa Inggris untuk membantunya belajar bahasa Inggris. Kemudian dia segera melukis potret Lindsay dan menuliskan namanya di lukisan itu. Tatsuya Ichihashi lahir di Gifu, Jepang pada 5 Januari 1979. Kemudian keluarganya pindah ke prefektur Chiba, 40 km dari Tokyo. Ibunya seorang dokter gigi. Ayahnya juga seorang dokter. Pada tahun 2005, Tatsuya Ichihashi setelah lulus dari jurusan Hortikultura di Universitas Gifu, dia tidak menemukan pekerjaan dan tetap berada di rumah, membiarkan orang tuanya merawatnya. Dia tinggal sendirian di kota Ichikawa, prefektur Chiba. Membuat orang tuanya mengirimi dia uang 100.000 yen atau 12,7 juta rupiah untuk biaya hidup Tatsuya Ichihashi. Dia sangat disiplin diri, pergi ke gym secara teratur, dan harus mengendarai sepeda sejauh 25 km setiap hari.
Dia memiliki pacar yang sudah berhubungan dengannya selama setahun. Hubungan mereka stabil. Selain hobinya membaca komik dan tidak suka keluar rumah, Tatsuya Ichihashi terlihat seperti pria otaku Jepang biasa, sampai ketika bertemu Lin Sae-hok. Pada 24 Maret 2007, hari Sabtu, Lin Sae dan Tatsuya Ichihashi bertemu di sebuah kafe. Sejak terakhir kali mereka bertemu, Tatsuya Ichihashi ingin Lin Sae menjadi tutor bahasa Inggrisnya. Lin Sae murni berpikir, meskipun merasa pria itu agak aneh, mungkin hanya karena dia pemalu. Lagi pula, mengenal satu teman Jepang lagi bisa membantunya memahami budaya Jepang. Akhirnya setuju. Mereka akan belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Tatsuya Ichihashi berkata, jika dia lupa membawa uang les. Dia berkata lagi, kalau tidak, kamu ikut aku pulang dan ambil bersama saja. Lin Sae murni tidak banyak berpikir, langsung menyetujui. Mereka memanggil taksi untuk pergi ke apartemen Tatsuya Ichihashi. Lin Sae meminta sopir menunggu sebentar, lalu masuk ke apartemen bersama Tatsuya Ichihashi. Sopir menunggu cukup lama, namun Lin Sae tak kunjung keluar. Lalu dia pergi. Pada saat ini, di apartemen Tatsuya Ichihashi, Lin Sae mengalami siksaan yang teramat sangat menyakitkan. Setelah memasuki apartemen, Tatsuya Ichihashi membiarkan Lin Sae duduk di ruang tamu sebentar. Dia pergi ke kamar untuk mengambil uang, tapi tidak menunggu Lin Sae untuk duduk. Tatsuya Ichihashi memeluknya dari belakang. Tanpa menunggu Lin Sae beraksi, Tatsuya Ichihashi mengambil keuntungan dari situasi. Dia menekan Lin Sae di sofa sambil merobek pakaiannya dan berkata, jika dia sudah mengaguminya sejak lama. Lin Sae berusaha melawan dengan keras. Meskipun dia telah belajar sedikit bela diri dan beberapa kungfu, namun di depan Tatsuya Ichihashi yang rajin olahraga, semua itu tidak berguna. Tatsuya Ichihashi menangkap lehernya, lalu menamparnya dan menutup mulutnya dengan lakban. Tangan dan kakinya diikat dengan tali. Lin Sae tidak bisa bergerak. Setelah berjuang selama sekitar 20 menit, Lin Sae secara bertahap kehilangan energinya. Tatsuya Ichihashi menyetubuinya secara paksa. Setelah selesai, dia membiarkannya tanpa busana. Ada bekas luka di wajah Lin Sae. Tatsuya Ichihashi tidak tahan. Dia melepaskan lakban dari mulut Lin Sae dan membiarkan dia bernapas. Namun, dia tidak menyangka Lin Sae akan berteriak minta tolong. Dalam kepanikan, Tatsuya Ichihashi mengambil handuk dan melilitkan ke leher Lin Sae. Tak terduga, setelah beberapa saat, setelah dia tersadar, Lin Sae sudah tidak bernafas. Dia hanya ingin merayu Lin Sae. Tapi niat itu berubah menjadi penyerangan. Otak Tatsuya mendadak kosong. Dalam hatinya terbesit pemikiran bahwa dia tidak ingin masuk penjara. Namun semuanya terasa sia-sia saja. Kemudian dia melihat ada bak mandi. Dia ingat ilmu hortikulturan yang dia pelajari selama kuliah dulu. Jadi dia memindahkan bak mandi ke balkon, meletakkan tubuh Lin Sae di bak mandi, dan menguburnya dalam tanah. Setelah semua urusan ini selesai, dia langsung mengemas pakaian dan mengambil sejumlah uang, lalu melarikan diri. Ketika polisi menemukan tubuh Lin Sae, masih ada sisa-sisa air mani Tatsuya Ichihashi di sana. Pencarian pada Tatsuya Ichihashi segera dilakukan. Pertama di Tokyo dan kota-kota besar terdekat lainnya. Penuh dengan foto buronan Tatsuya Ichihashi. Setelah itu, surat perintah itu menyebar ke seluruh Jepang. Dan pada saat ini, Tatsuya Ichihashi sudah tidak bisa dikenali. Dia membuat sebuah keputusan yang mengerikan, yaitu melakukan bedah diri sendiri. Dia tidak punya uang, juga tidak berani pergi ke rumah sakit. Tatsuya Ichihashi berada di toilet umum di Tokyo. Dia memotong bibirnya menggunakan gunting agar lebih lebar.
lalu menggunakan pisau bedah memotong sisi hidung, kemudian menjahitnya. Dengan begitu, mulutnya jadi lebih lebar, hidungnya jadi lebih sempit. Semua itu dilakukan Tatsuya Ichihashi tanpa anestesi sama sekali, dan dilakukan sendiri. Setelah operasi selesai, Tatsuya Ichihashi membalut dirinya sendiri memakai masker, meninggalkan Tokyo dengan kereta api. Pelarian diri Tatsuya Ichihashi terjadi selama 2 tahun. Dia pergi ke 23 tempat berbeda di Jepang. Yang paling sering dikunjungi adalah Pulau Oja di Okinawa dan distrik Nashicheng, Osaka. Pulau Oha adalah pulau milik kota Kumejima di Okinawa, luas 0,37 km persegi. Pulau ini tidak berpenghuni. Tatsuya Ichihashi telah berada di sini 3 kali. Dia tinggal di pulau itu, di dalam bunker beton sisa Perang Dunia II, membuka kebun sayur di ruang terbuka di luar rumah, menggunakan pengetahuan berkebun yang dia miliki. Dia menanam lobak dan jagung. Dia juga makan buah-buahan liar, ikan, ular, dan sejenisnya. Karena tinggal di pulau itu terlalu membosankan, dia akan pergi bekerja di distrik barat Osaka. Distrik barat Osaka memiliki daerah kumuh terbesar di Jepang, penuh dengan pondok tunawisma dan kerusuhan. Sarang para penjahat Jepang. Banyak orang Jepang tidak mau mengakui bahwa tempat ini milik Jepang. Tapi untuk penjahat Tatsuya Ichihashi, tidak diragukan lagi. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi dan menghasilkan uang. Dia menghancurkan rumah-rumah tua di distrik Xinjiang, memungut sampah, bekerja sebagai pekerja semen di lokasi konstruksi. Asal bisa menghasilkan uang, pekerjaan yang tidak pernah terbesit dalam benaknya, semua pernah dia kerjakan. Dia juga sudah menabung banyak uang. Pada tanggal 30 Desember 2007, Tatsuya Ichihashi berhasil mengumpulkan uang kurang lebih 88 juta rupiah. Dia dari Osaka ke kota Wakayama, berjalan ke rumah sakit operasi plastik. Ternyata Tatsuya Ichihashi ingin menghindar jadi buronan. Dia ingin melakukan operasi plastik total pada wajahnya. Namun operasi pertama dia melakukannya dengan sendiri. Tidak banyak yang bisa dia ubah wajahnya. Dan juga operasi terakhir meninggalkan beberapa bekas luka di wajah, membuat kesan tersendiri bagi orang yang melihat. Kali ini di Wakayama, dia menghabiskan lebih dari 600.000 yen atau sekitar 76 juta rupiah untuk mengangkat pangkal hidung, untuk menghilangkan bekas luka di kedua sisi hidung. Dia melakukan untuk menghilangkan bekas luka. Tatsuya Ichihashi ingin pindah ke tempat lain. Dia terus bekerja keras, menghemat uang untuk operasi ketiga. 2 tahun kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2009, Tatsuya Ichihashi di fasilitas bedah plastik Fukuoka untuk memperbaiki tulang hidung, meninggikan tulang alis. Dia menyuntikkan asam hyaluronik pada tulang hidungnya. Operasi ini menelan biaya 500.000 yen atau sekitar 63 juta rupiah. Menipiskan bibir bawah, memancungkan hidung, memperjelas lipatan kelopak mata. Bandingkan dengan foto sebelumnya, perubahannya sangat besar. Kali ini Tatsuya Ichihashi merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia berpikir, setelah operasi plastik ini, orang lain tidak bisa mengenalinya. Dia bisa mengubah namanya dan memulai hidup baru. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Mari kita lihat apa yang dilakukan polisi. Awalnya polisi mengira dia ke luar negeri. Mereka memposting tentang perintah penangkapan Tatsuya Ichihashi, tapi tidak menerima kabar apapun. Polisi Jepang secara bertahap mulai menangani kasus ini. Pencarian dan penyelidikan terus dilakukan. Tapi orang tua Lindsay yang ada di luar negeri dengan cepat tahu tentang ini. Mereka dengan segera mengungkapkan berita itu ke media Inggris, The Guardian dan BBC. Kedua berita itu berturut-turut melaporkan perkembangan kasus.
membangkitkan perhatian Inggris dan komunitas internasional untuk kasus ini. Mei 2007, orang tua Lindsay tiba di Jepang, mengunjungi semua orang yang terlibat dalam kasus ini, meminta kedutaan besar di Inggris di Jepang untuk mengadakan pertemuan media, dan mengumumkan pesan untuk buronan yang mereka buat sendiri. Agar bisa diterjemahkan ke bahasa Jepang, tahu seperti apa wajah Tatsuya Ichihashi, mereka membuat banyak kaos dengan gambar Tatsuya Ichihashi dan sebuah kalimat tercetak di kaos. Sebelum Tatsuya Ichihashi tertangkap, kami tidak bisa tidur nyenyak. Mereka bahkan menemui Yamaguchi Group, organisasi bawah tanah terbesar di Jepang, meminta bantuan mereka untuk mencari Tatsuya Ichihashi. Dalam proses menemukan pelaku, orang tua Lindsay hampir kehabisan semua harta benda mereka. Hingga pada akhirnya, sikap polisi Jepang dan terakhir Jepang mulai aktif juga. Pada Juni 2008, polisi Jepang yang semula menawarkan hadiah mulai dari 1 juta yen atau sekitar 120 juta rupiah, kini meningkat menjadi 1.000 yen atau sekitar 12 miliar. Ini adalah jumlah hadiah tertinggi yang pernah ditawarkan Jepang. Mungkin jumlah hadiah 1.000 yen sangat menarik. Permainan kucing-kucingan dengan Tatsuya Ichihashi mulai terjadi di semua penjuru Jepang. Polisi menerima banyak informasi setiap hari. Sebagian besar informasi tidak berguna. Namun, di antara sejumlah besar informasi ini, bukti dari dokter rumah sakit bedah plastik di Fukuoka menarik perhatian polisi. 24 Oktober 2009, Tatsuya Ichihashi di rumah sakit bedah plastik di Fukuoka. Selama operasi plastik ketiga, dokter yang menerimanya mengambil gambar wajah penuhnya. Saat memotret wajah kirinya, memperhatikan bahwa ada 2 di wajahnya diatur ke atas dan ke bawah. Tahi lalat yang cukup jelas dan terlihat familiar. Tapi dia tidak ingat di mana pernah melihatnya. Dokter tidak menganggapnya serius. Namun pada 5 November, ketika dokter merapihkan berkasnya, dia melihat foto Tatsuya Ichihashi lagi. Dia tiba-tiba ingat, ternyata dia ada di foto buronan di stasiun kereta bawah tanah. Melihat 2 tahi lalat ini, melalui deskripsi ahli bedah plastik, foto di surat perintah polisi untuk Tatsuya Ichihashi sepenuhnya diubah dengan memberikan tampilan barunya setelah operasi plastik. Pada tanggal 6 November, polisi mengeluarkan perintah buronan baru ke seluruh negeri. Tatsuya Ichihashi masih di Osaka saat itu. Melihat berita buronannya semakin ketat, dia memutuskan untuk kembali ke Pulau Oja. Namun, hanya 4 hari setelah perintah buronan baru dikeluarkan, sore 10 November 2009, di feri ke Okinawa, Tatsuya Ichihashi dikenali oleh staf dan akhirnya ditangkap. Pada akhirnya, Tatsuya Ichihashi mengakhiri pelariannya selama 31 bulan. Polisi dan keluarga Lindsay meminta persidangan yang adil. Pada tanggal 23 Desember 2009, Kantor Pengawasan Distrik Chiba mendakwa Tatsuya Ichihashi atas tuduhan melukai dan penyerangan hingga korban merenggang nyawa. Pada 4 Juli 2011, kasus Tatsuya Ichihashi dibuka. Tatsuya Ichihashi mengakui kejahatannya, tapi dia membantah menyakiti Lindsay dengan jahat. Dia menyangkal tuduhan menyakitinya hingga merenggang nyawa. Dia bilang dia hanya gugup dan tidak sengaja membekap Lindsay hingga akhirnya merenggang nyawa. Di pengadilan, di hadapan keluarga Lindsay, Tatsuya Ichihashi berlutut di tempat berkata bahwa dia tidak sengaja mencelakai Lindsay. Tapi ini tidak membodohi keluarga Lindsay dan hakim. Mereka pikir ini hanya alibi untuk mengurangi hukuman saja. Hanya pura-pura saja. 21 Juli, Pengadilan Distrik Chiba membuat keputusan Tatsuya Ichihashi terdakwa penyerangan melukai secara sengaja, kejahatan melantarkan manusia. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Keluarga Lindsay merasa lega. Buronan selama 2 tahun, pelaku akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas diterimanya. Namun, di internet Jepang, jumlah penggemar Tatsuya Ichihashi melonjak. Tatsuya Ichihashi dikawal kembali ke pengadilan. Sebuah foto tidak sengaja beredar online. Foto ini mengubah arah opini publik. Di dalam foto, Tatsuya Ichihashi memiliki rambut yang berantakan, bibir tebal tertutup rapat, garis kontur wajah yang jelas. Banyak gadis merasa dia tampan. Ini juga membuat Tatsuya Ichihashi dari buronan kriminal tiba-tiba menjadi idola banyak wanita Jepang. Dengan sekelompok pendukung, mereka juga mendirikan klub menyebut Tatsuya Ichihashi sebagai pangeran buronan, membuat situs web pribadi untuknya, berbagi pengalaman satu sama lain. Bahkan di hari pengadilan, ada banyak kerumunan untuk mendukungnya di luar pengadilan. Selama di penjara, Tatsuya Ichihashi juga menggambarkan proses pelariannya dan menulisnya dalam sebuah buku. Catatan 2 tahun 7 bulan sebelum ditangkap. Isinya menyebutkan bagaimana dia menyakiti Lindsay dan kehidupan pelariannya. Itu terjual habis setelah publikasi. Royaltinya hingga 50 juta yen atau sekitar 63 juta rupiah. Tatsuya Ichihashi berkata akan memberikan semua uangnya kepada orang tua Lindsay, tapi ditolak dengan tegas. Kasusnya pun sampai di sini. Semua wanita harap diingat untuk tidak berpergian seorang diri. Jangan pergi ke rumah pria yang tidak dikenal. Selalu menjaga diri. Dunia ini terkadang jauh lebih jahat dari yang kita duga. Baik, sampai di sini dulu video hari ini. Jika kalian suka, silahkan sukai video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.